sahabat Bawaslu Provinsi Banten, selamat datang di Ramadan bersama Bawaslu Provinsi Banten. Selama sebulan ke depan, kami dari Bawaslu Provinsi Banten akan menjawab rasa keingintahuan dari teman-teman yang telah disampaikan melalui DM Instagram maupun WA dari Bawaslu Provinsi Banten. Nah, untuk edisi kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bu Nuryati Solapari, selaku anggota dari Bawaslu Provinsi Banten, merupakan koordinator dari Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, sekaligus sebagai dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Halo Bu, apa kabar? Baik, terima kasih. Sebagai tambahan informasi nih teman-teman, Bu Nuryati Solapari ini merupakan satu-satunya anggota perempuan di Bawaslu Provinsi Banten. Betul tidak Bu? Benar, satu-satunya dari 7 anggota. Dari 7 anggota ya Bu ya. Gimana Bu perasaannya kalau jadi satu-satunya anggota perempuan? Kalau merasa dari segi perempuan, justru saya lebih senang. Karena kan paling cantik saya sendiri. Oh iya Bu, paling bersinar loh Bu ya berarti ya. Di antara yang lain paling cantik, artinya nggak ada saingan. Tapi kalau dari tugas pokok dan fungsi, kehadiran saya tentunya itu memberikan warna tersendiri lah ya untuk Bawaslu Provinsi Banten. Dan juga bagi partisipasi perempuan, tentu kehadiran perempuan itu di penyelenggara pemilu itu kan memang sebetulnya sudah dijamin oleh undang-undang. Betul Bu. Jadi ini sebenarnya menyangkut ada salah satu dari sahabat Bawaslu yang bertanya Bu. Namanya adalah dari Mas Hafiz. Beliau bertanya Bu sebenarnya, sebagai satu-satunya anggota perempuan di Bawaslu Provinsi Banten, sebenarnya tantangan terbesar Ibu untuk berada di sini itu apa sih Bu? Sebetulnya banyak sekali ya suka duka sebagai penyelenggara pemilu, apalagi saya seorang ibu, ya 4 orang anak, tentu menyelaraskan dan menyeimbangkan peran dan fungsi sebagai seorang ibu, seorang perempuan dan juga seorang komisioner Bawaslu, ini yang menurut saya memiliki tantangan tersendiri. Satu sisi saya sendiri merasa bersyukur dapat mengambil peran dan berpartisipasi dalam proses mengawal demokrasi di Banten ini. Tetapi di satu sisi juga sebagai seorang ibu tentu ada perasaan-perasaan manakala kita meninggalkan tugas sebagai seorang ibu untuk melaksanakan tugas sebagai seorang penyelenggara pemilu. Ini yang tidak bisa dipungkiri ya, ada perasaan sedih gitu kan, ada perasaan tidak enak, apalagi kalau anak-anak lagi banyak PR. Nah, karena kan madrasah pertama dan utama adalah seorang ibu. Namun demikian, apapun itu kan segala sesuatunya kan punya konsekuensi. Nah, kami sebagai seorang penyelenggara pemilu dan perempuan satu-satunya ingin membuktikan juga bahwa kepemimpinan seorang perempuan itu sebetulnya pemimpin yang lebih memberikan solutif dan rasa humanis. Jadi itu yang coba ingin tunjukkan kepada masyarakat Banten bahwa perempuan sudah saatnya, dan saya rasa banyak sekali saat ini perempuan mengambil peran, meskipun memang hal tersebut perlu juga ditingkatkan. Jadi hambatan dan tantangannya hanya sebatas itu. Tapi kalau misalnya ditanya bagaimana misalnya ibu sebagai perempuan dalam melakukan tugas-tugas pengawasan, saya rasa semua baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan dan juga keadilan di Bawaslu Provinsi Banten ini. Karena kita tahu bahwa regulasi kita juga kan menyiapkan seperti itu. Dan saya bersyukurnya Bawaslu memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan aksesibilitas terhadap kaum perempuan untuk sama-sama maju sebagai penyelenggara pemilu dan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi saya hadirnya di Bawaslu ini mensyukuri dan juga merasakan atmosfer kebaikan dan juga sensitivitas terhadap kaum perempuan, dan ini saya rasa perlu juga ditingkatkan seperti itu. Jadi Bu, kalau saya boleh menanya lagi ya, sebagai anggota satu-satunya perempuan ini, adakah Bu dinamika-dinamika kecil mungkin yang ada di dalam lembaga itu sendiri gitu Bu?
sebagai seorang perempuan? Pastinya ada ya. Karena dimanapun sebetulnya dinamika dalam berproses dan bersosialisasi antara satu sama lain itu kan pasti ada. Nah, tinggal kita kaum perempuan itu kan menunjukkan bagaimana kemampuan kita beradaptasi terhadap lingkungan. Satu, yang kedua juga menunjukkan kemampuan bagaimana kita memahami pengetahuan tentang kepemiluan. Ini penting karena bagaimanapun ketiga ya perempuan itu kan sebetulnya kan harus melek politik kan gitu kan. Betul. Nah, ketika kita sudah hadir di lembaga ini tentu harus memaksimalkan peran dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Ya. Kenapa? Karena budaya patriarki kita, persepsi masyarakat masih menganggap kaum perempuan itu tidak dalam ketidakberdayaan. Nah, secara otomatis ketika hadir di sini ya inilah saatnya kita menunjukkan kemampuan kita. Makanya saya kan ada persepsi ya di divisi pengawasan itu rata-rata kaum laki-laki. Betul itu. Nah, saya merasakan kan? Jadi bisa Nanda lihat sendiri di 8 kabupaten kota itu semuanya laki-laki. Nah, kenapa saya mengambil divisi pengawasan? Karena pertama saya ingin juga menunjukkan kepada masyarakat Banten bahwa kehadiran perempuan itu bukan sebagai pelengkap penderita. Kehadiran perempuan di lembaga penyelenggara pemilu adalah sesuatu yang kalau menurut saya penting. Kenapa? Karena pendekatannya kan lebih humanis dan solutif, saya bilang. Nah, oleh sebab itu kesempatan ini tidak saya sia-siakan. Nah, tergantung nanti kan dengan kita percaya diri, menunjukkan kinerja yang terbaik, tentu masyarakat juga akan bisa menilai bagaimana perempuan hadir di ranah publik seperti itu. Itu kan tadi Ibu berbicara sebagai anggota Bawaslu Provinsi Banten ya Bu ya, berada di tingkatan provinsi. Nah, ini ada juga dari sahabat Bawaslu Provinsi Banten yang menanyakan kenapa sih Bu di Panwas tingkat kecamatan keterlibatan perempuan juga demografisnya sedikit kurang gitu. Menurut Ibu kenapa itu Bu? Memang kita tahu bahwa Panwascam, jadi gini, partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu itu kan juga sebetulnya sudah diakomodasi, ya, difasilitasi atau ya sudah diatur dalam regulasi kita. Tentu kalau berbicara mengenai Bawaslu di pasal 92 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 itu sebetulnya disebutkan bahwa komposisi pengawas pemilu itu baik tingkat RI, provinsi, kabupaten kota, ad hoc, kecamatan, desa dan sebagainya itu harus mempertimbangkan keterpenuhan atau keterwakilan 30% kaum perempuan. Tapi memang pada faktanya sulit, ya kan, sulit dilakukan, ya kan? Kenapa? Karena memang ada beberapa hambatan bagi kaum perempuan. Bisa itu hambatan dari internal maupun dari eksternal. Misalnya dari eksternal apa sih sebetulnya, kan? Ya, kita tahu bahwa tidak banyak perempuan yang memahami tentang kepemiluan. Ini juga berimbas kepada bagaimana perempuan mampu bersaing pada saat seleksi pengawas ad hoc, misalnya di tingkat kecamatan. Terus yang kedua juga kaitan tentang syarat panwas kecamatan yang usianya memang misalnya dibatasi dan itu sulit sekali. Nah, dan juga pendidikan. Nah, rata-rata kan kalau SMA orang-orang udah maunya sudah ya pekerjaannya ya udah semakin baik ya. Nah, ketika ada kesempatan ini dan kita tahu juga Panwascam itu kan dilantik 1 bulan sebelum dan 3 bulan sesudah. Artinya kalau dipertimbangkan kalau orang sudah kerja dan ini harus dia keluar dan di situ juga ada komitmen untuk bekerja penuh waktu. Nah, ini menjadi pertimbangan tersendiri. Dan lagi-lagi kalau misalnya kaum perempuan itu terjun di ranah publik, satu yang diingat. Nah, ketika kita mau misalnya jadi Panwascam, banyak juga kan terhalang dengan izin suami. Nah, ini juga kalau misalnya hambatan-hambatan inilah yang perlu diminimalisir. Dan kita tahu juga bahwa ya itu tadi selain dari faktor internal dan eksternal, sistemnya juga harus dirubah kalau menurut saya. Salah satunya apa? Ya, meskipun di situ tidak disebutkan harus berlatar belakang organisasi, tapi faktanya untuk masuk sebagai penyelenggara pemilu ini kan harus
terlibat aktif dalam sebuah organisasi. Dan kita tahu bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang di luar sana ingin sekali terjun sebagai penyelenggara pemilu tetapi terkendala. Nah, mungkin ke depan ini juga ya bagi kaum perempuan ya harus lebih aktif berorganisasi. Karena bagaimanapun ini kan semi politik ya. Nah, meskipun memang secara letterlek dalam undang-undang kan disebutkan usia, pendidikan dan sebagainya, tetapi itu tadi ada faktor X yang harus dipertimbangkan. Nah, namun demikian kalau kita berbicara ya kita harus akui ya kondisi exciting Panwas Kecamatan di Provinsi Banten. Saya ambil contoh saja, pada saat pelaksanaan Pilkada 2020 itu hanya sekitar 20%. Jadi masih jauh dari apa yang yang dimintakan oleh undang-undang, memenuhi kuota 30%. Nah, sebetulnya kan untuk menentukan suksesi kepemimpinan kan diawali dari penyelenggara pemilu. Jadi sebelum kita berbicara bagaimana keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, seyogianya ini juga harus dipenuhi dulu dari penyelenggara pemilunya. Karena apa? Karena penyelenggara pemilulah yang mendorong istilahnya apa ya? Yang mendorong bagaimana sebuah suksesi pergiliran kepemimpinan. Nah, kalau misalnya perempuannya banyak terlibat di penyelenggara pemilu, nah artinya apa? Partisipasinya juga kan lebih bagaimana kebijakan-kebijakan itu juga yang pro terhadap kaum perempuan itu sendiri. Jadi saya rasa ke depan penting, pertama mungkin untuk generasi perempuan milenial ke depan, ayo sekarang rajin berorganisasi, lalu juga tingkatkan pemahaman dan kualitas tentang kepemiluan, lalu juga upgrade pendidikan, dan tentunya juga kita bagaimanapun ya harus berani melakukan perubahan-perubahan. Jadi kalau misalnya teman-teman kaum perempuan ingin bergabung sebagai penyelenggara pemilu, ya dipersiapkan jauh-jauh hari seperti itu, kemampuan pemahaman kepemiluannya, lalu juga ya sikap mentalnya tentu, karena banyak sekali ya harus diakui ya banyak perempuan masuk ke penyelenggara pemilu itu kan learning by doing, artinya ya udah belajar sambil ini aja ya kan, sambil belajar aja seiring waktu. Nah seperti itu. Nah kedepannya itu kan harus dipersiapkan kalau menurut saya, sehingga manakala kita terjun menjadi penyelenggara ini sudah bukan lagi learning by doing, tetapi sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi seperti itu ya kalau menurut saya. Ya mudah-mudahan di 2024 keterwakilan perempuan penyelenggara pemilu lebih meningkat ya, seperti harapannya. Kemudian Bu, menimpali tentang tadi Ibu yang menyebutkan bahwa untuk keterlibatan perempuan di Banten ini kan cuma 20% ya tadi ya, kebetulan ya. Masih setahu saya itu 20% lah ya Bu 9 Panwas Kecamatan pada saat pelaksanaan pemilihan. Pada saat pilkada itu ada sekitar 9 orang perempuan yang jadi Panwas Cam. Dari 4 kabupaten kota ya Bu, 4 kabupaten kota, semuanya itu sekitar 200 sekian. Jadi kan artinya ya masih jauh lah seperti jauh itu. Ya, masih jauh. Dan sesuai dengan topik ini tadi Bu, sebenarnya peran Bawaslu nih Bu, ada di mana sih, supaya gimana ceritanya biar wanita ini nih, perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini bisa ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggara pemilu, ataupun mungkin bisa ikut terjun pula dalam berpolitik gitu Bu. Sebetulnya posisi Bawaslu ya sebagai lembaga publik, tentu kita juga mendukung program-program pemerintah yang salah satunya adalah pengarus utamaan gender. Nah, Bawaslu juga melaksanakan melalui komitmen-komitmen di peraturan Bawaslu kaitan tentang pengarus utamaan gender di Bawaslu. Nah, bisa dilihat perannya itu yaitu misalnya kalau dari indikator PUG aja ada 7, misalnya data terpilah, lalu partisipasi masyarakat, lalu komitmen, lalu fasilitas, lalu juga partisipasi masyarakat. Sebagai lembaga publik, tentu Bawaslu memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat untuk terus mendorong dan mengupayakan bagaimana keterwakilan perempuan ini meningkat. Karena
Bawaslu juga berkomitmen dalam pelaksanaan peningkatan keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu. Kalau kita berbicara tentang pengarus utamaan gender, Bawaslu juga berkomitmen untuk hal itu. Nah, kita bisa lihat di 7 indikator pelaksanaan PUG di Bawaslu. Data terpilah, meskipun memang secara spesifik di Bawaslu ini keterwakilan perempuannya masih rendah, tetapi ada beberapa pengawas pemilu di kabupaten kota yang lain menunjukkan bahwa komposisi laki-laki dan perempuannya seimbang. Misalnya di Padang itu komisionernya semua perempuan. Nah, itu komitmen Bawaslu melalui kebijakan-kebijakannya. Lalu komitmen Bawaslu juga terus mengupayakan kerjasama dengan para stakeholder, pemangku kepentingan lain untuk terus mengupayakan bagaimana pendidikan politik bagi kaum perempuan dan juga partisipasi kaum perempuan ini semakin meningkat. Nah, Banten terutama misalnya gitu ya, kita lakukan misalnya MOU dengan perguruan tinggi, dengan para pemerhati perempuan, organisasi-organisasi perempuan. Nah, komitmen-komitmen itu kan dalam rangka sebetulnya mendorong peran partisipasi kaum perempuan di ranah publik. Selain itu juga fasilitas ini juga menjadi salah satu indikator ya. Kita misalnya ada ruang laktaksi. Nah, itu bagian dari bagaimana Bawaslu sebagai lembaga publik memberikan kesempatan dan komitmen bagi kaum perempuan untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Ya, seperti itu. Jadi Bu, tadi kan kita sudah tanya jawab, mengulik informasi lebih nih tentang peran perempuan. Kita kembali nih sekarang kepada peran Bawaslu, Bu, dalam melakukan pengawasan pemilu maupun pilkada. Selama Ibu menjabat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Banten, khususnya di divisi pengawasan, kan tentu divisi pengawasan ini yang paling sering berhubungan dengan yang namanya pengawasan langsung atau pengawasan yang ada di lapangan gitu ya, Bu ya. Menurut Ibu, tahapan-tahapan apa yang paling krusial yang terjadi pada saat pemilihan maupun pilkada? Jadi titik krusial dari pelaksanaan pengawasan ini itu hampir di semua tahapan. Betul. Baik tahapan pengawasan maupun non tahapan. Tahapan pengawasan kita tahu misalnya dari daftar pemilih, logistik, dana kampanye, pendaftaran, lalu juga perhitungan suara, itu membutuhkan kehadiran Bawaslu. Tetapi di non tahapan juga penting. Kenapa? Misalnya netralitas ASN dan TNI dan Polri itu kan juga membutuhkan effort dari masyarakat. Nah, kita tahu bahwa dari titik krusial itu sebetulnya Bawaslu kita harus menyadari ya, kehadiran Bawaslu ini kan masih membutuhkan peran dan partisipasi masyarakat. Sehingga Bawaslu terus mendorong bagaimana pelibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Sehingga pengawasan partisipatif ini adalah salah satu program yang terus digaungkan dan didorong oleh Bawaslu untuk apa? Dalam rangka mewujudkan kualitas demokrasi di Banten itu sendiri. Karena bagaimanapun kehadiran masyarakat itu penting ya. Sebagai wujud salah satu juga bagaimana tonggak demokrasi itu adalah salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Nah, itu sangat penting sekali. Titik krusial misalnya di daftar pemilih. Nah, bagaimana misalnya kegandaan, ya kan? Lalu tidak memenuhi syarat. Bagaimana seseorang yang tidak memenuhi syarat itu kan tidak boleh masuk dalam daftar pemilih. Dan seseorang yang sudah memenuhi syarat harus masuk menjadi daftar pemilih, karena esensinya adalah hak konstitusional setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih harus dijamin oleh negara. Dalam hal ini tentu Bawaslu dalam ini mengawasi bagaimana proses pengawasan daftar pemilih. Baik ya, kita kan mengawasi coklit ya, pencocokan dan penelitian data pemilih itu juga menjadi salah satu domain kita. Nah, bagaimana misalnya PPDP bekerja apa tidak, misalnya gitu. Nah, itu menjadi ranah Bawaslu memastikan bahwa PPDP bekerja secara maksimal. Lalu juga kita melakukan yang namanya verifikasi faktual pada saat pelaksanaan coklit, betul nggak ini dilakukan atau tidak.
Nah, ini penting kalau menurut saya. Selain pengawasan data pemilih, juga kampanye. Tentu Bawaslu harus hadir di sana karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan kampanye misalnya, ya kan? Selanjutnya juga pada saat pencalonan. Hadirnya Bawaslu itu kan untuk memastikan syarat pencalonan dan syarat calon. Lalu juga ketepatan waktunya, lalu keabsahan dokumennya. Nah, ini penting. Selain pencalonan juga logistik. Bagaimana ketepatan waktu, jumlah, dan distribusi ini menjadi peranan tugas Bawaslu. Sehingga seluruh tahapan ini sesuai dengan yang direncanakan. Lalu juga pada saat pencoblosan, setiap orang hanya boleh memilih satu, kan gitu kan, kesempatan. Lalu bagaimana TPS ini dibuka sesuai jadwal atau tidak. Nah, artinya apa? Semua yang menjadi tugas pokok dan fungsi penyelenggara teknis semua diawasi oleh Bawaslu dan semua tahapan memiliki titik krusial tertentu sehingga ada salah satu itu yang menjadikan kewajiban Bawaslu juga untuk melakukan yang namanya indeks kerawanan pemilu. Jadi indeks kerawanan pemilu ini menjadi learning warning system ya bagi potensi-potensi pelanggaran. Nah, ini ada korelasi yang tadi titik krusial sehingga hal-hal yang misalnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu bisa diminimalisir dengan adanya indeks kerawanan pemilu. Jadi bagi semua pihak harap berhati-hati lah, intinya seperti itu. Ngomong-ngomong nih Bu ya, kan tadi Ibu sudah menjelaskan banyak sekali tuh tahapan yang ada di Bawaslu Provinsi Banten dan tahapan apa saja yang diawasi lah intinya seperti itu dan krusial sekali kan Bu poin-poin pentingnya. Kira-kira nih Bu, selama pemilihan maupun selama pemilu ada pelanggaran apa saja sih Bu yang paling menonjol di Bawaslu sini? Sebetulnya kalau dari nyambung tadi dari pertanyaan ya, yang paling potensi pelanggaran yang paling tinggi itu kan pada saat kampanye ya. Pada saat kampanye itu kan money politik ya. Lalu juga netralitas ASN, penggunaan fasilitas negara. Kalau pelanggaran yang terjadi di Bawaslu Provinsi Banten ini yang lebih banyak ditemukan adalah ketika misalnya di pelaksanaan pilkada kemarin di tahun 2020 dari 162 penanganan pelanggaran. Banyak ya Bu ya, 162. Banyak. Temuan dan laporan ya di Bawaslu. Memang kalau dibagi-bagi itu nilainya yang paling tinggi adalah pelanggaran lainnya. Jadi pelanggaran itu kan ada etik, pelanggaran pidana, ya kan? Terus administrasi dan juga lainnya. Kalau pidana di pilkada kemarin hanya 2, yaitu di Pandeglang dan Tangsel. Dan itu berkaitan di Tangsel itu berkaitan dengan money politik. Sudah ada putusannya dan itu pelakunya sudah dijatuhi hukuman 4,5 tahun. Itu pembagian uang ya, bagi-bagikan uang pada saat kampanye. Lalu kalau di Pandeglang juga sama, tapi pada saat pencoblosan. Nah, itu juga sama. Nah, dua-duanya sudah dijatuhi hukuman dan sepertinya itu hukuman maksimal. Nah, memang kalau dilihat ya uangnya tidak seberapa, tapi kan ini bagian dari penegakan hukum pemilu ya, seperti itu. Nah, kalau balik lagi tadi, kalau jumlah tertinggi itu ada di pelanggaran hukum lainnya. Salah satunya adalah netralitas ASN. Nah, kalau ditanya mana kabupaten tertinggi, kalau di pilkada kemarin itu Cilegon yang paling tinggi netralitas ASN-nya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari kacamata tadi, pelanggaran lainnya ini netralitas ASN masih menjadi momok ya. Selain kasus money politik, tentu juga ini kasus netralitas ASN yang menjadi salah satu yang ibaratnya kalau tren terbanyak itu ya itu di pelanggaran pilkada di 2020. Itu terjadi pada masa kampanye Ibu ya? Ya, masa kampanye. Banyak juga netralitas ASN berarti di Provinsi Banten. Makanya indeks itu juga sejalan dengan indeks kerawanan pemilu di Provinsi Banten. Memang Cilegon itu IKP tertinggi untuk netralitas ASN. Nah, seperti itu. Jadi nih Bu, tadi kan sudah berbicara tentang penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Provinsi Banten, tahapan-tahapan krusial apa saja. Ini ada pertanyaan terakhir nih Bu, dari saudara Ed Aufan.
Dia bertanya adalah pada saat pendaftaran partai politik nih, apa tugas Bawaslu, Bu? Terus bagaimana permasalahan yang mungkin sering ditemukan atau mungkin dinamika yang ditemui oleh Bawaslu Provinsi Banten ketika melaksanakan pengawasan terhadap pendaftaran partai politik? Atau mungkin kalau di tingkat provinsi berarti tentang verifikasi administrasi ya Bu ya, mungkin verifikasi faktual. Bagaimana Bu? Baik, terkait tentang pengawasan pendaftaran peserta pemilu, terutama misalnya kita berkaca di pemilu 2019 kemarin. Tentu kehadiran Bawaslu kan ingin memastikan ya yang namanya taat asas, ya, bagaimana undang-undang itu dilakukan. Bawaslu harus memastikan keterpenuhan, kebenaran, dan keabsahan data dari partai politik sebagai peserta pemilu, baik secara administratif dan secara faktualnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini penting. Oleh sebab itu, prinsip kami dalam melaksanakan tugas ini harus terbuka, akuntabel, profesional. Nah, bagaimana sebetulnya yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menghindari ya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan pendaftaran, yaitu salah satunya melakukan berbagai upaya pencegahan dan sosialisasi. Kenapa? Karena itu tadi, supaya apa yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan itu dipenuhi oleh para calon partai politik peserta pemilu yang akan datang, seperti itu. Oke. Berarti kalau berdasarkan hasil penjelasan Ibu tadi ya, sebenarnya peran Bawaslu ini kan sangat penting ya Bu ya, baik dalam tahapan maupun non tahapan ataupun sebagai lembaga yang ibarat kata ikut berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, utamanya perempuan dalam berpolitik. Betul ya Bu ya? Betul. Nah, ya itulah kehadiran Bawaslu. Jadi mendorong peran dan partisipasi perempuan untuk berperan aktif sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga mendorong masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan partisipasif seperti itu. Oke. Ya. Berarti ini tadi sesi hari ini banyak banget ya Bu ya informasi yang bisa dari sahabat-sahabat Bawaslu terima atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Sayang sekali Bu, masih ada sebenarnya beberapa pertanyaan yang masuk kepada DM di Instagram, tapi waktunya sudah habis Bu. Oke ya, mohon maaf ya Bu ya, mungkin bisa bersambung ke sesi berikutnya kali ya, sesi ketiga dari Ramadan bersama Bawaslu Provinsi Banten. Baiklah sahabat Bawaslu, demikianlah edisi kedua dari Ramadan bersama Bawaslu Provinsi Banten. Saya selaku host pada edisi kali ini mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktu dan informasi yang diberikan kepada sahabat Bawaslu. Semoga informasinya dapat bermanfaat kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Bagi sahabat Bawaslu yang pertanyaannya belum dibacakan pada edisi kali ini, jangan khawatir, akan dibacakan pada edisi-edisi berikutnya. Untuk itu, jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan pada DM Instagram maupun nomor WA yang ada di Bawaslu Provinsi Banten. Saya, Nanda, selaku host pada edisi Ramadan Bawaslu Provinsi Banten pada kali ini, undur diri dan mengucapkan terima kasih pada teman-teman atas partisipasinya. Akhir kata, sampai berjumpa di edisi Ramadan bersama Bawaslu Provinsi Banten selanjutnya. Dadah. Oke. Dadah ya.